Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Akan membuat suatu video yang bertujuan untuk menunaikan tugas daripada dosen pengampu saya, yaitu Pak Baso Akib Eskom MAK, dalam mata kuliah Manajemen Resiko. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tentang resiko, macam-macam resiko, dan juga membahas mengenai tentang tata pengelolaan resiko itu sendiri. Jadi resiko adalah sesuatu yang terjadi akibat adanya ketidakpastian. Jadi ketika kita membahas mengenai tentang resiko, maka ketidakpastian pun pasti ikut. Karena kenapa? Dari pengertian tadi bahwa ketidakpastian adalah pemicu terjadinya suatu resiko. Nah, ketidakpastian ini ada 4, yaitu ketidakpastian yang tidak ada atau sudah pasti. Artinya ketidakpastian yang memang benar-benar tidak ada, seperti bumi mengitari matahari selama 360 hari. Jadi sudah jelas bahwa tidak ada ketidakpastian di dalam. Kemudian ketidakpastian objektif dan subjektif. Kemudian ada juga ketidakpastian yang sangat tinggi, seperti ketika kita keluar angkasa, apakah di sana ada planet yang menyerupai bumi atau apakah ada di sana manusia seperti kita tidak tahu. Artinya tingkat ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Kemudian macam-macam resiko itu ada 2 secara umum, yaitu ada resiko murni dan juga ada resiko spekulatif. Nah, resiko murni ini adalah resiko yang betul-betul tidak ada keuntungan di dalamnya, seperti bisnis kita dilanda banjir, maka yang ada hanyalah kerugian, hanya resiko yang ada, tidak ada keuntungan di dalamnya. Sedangkan spekulatif itu di mana ada kerugian, ada juga ada keuntungan, seperti kita berdagang. Di situ memang ada resiko, akan tetapi di situ juga ada keuntungan. Nah, mengenai tentang resiko spekulatif ini ada 2. Resiko spekulatif yang pertama ada yang objektif, ada resiko subjektif. Resiko objektif itu kayak seperti kita ambil contoh daripada pasar modal. Dalam pasar modal itu diukur berdasarkan deviasi. Nah, contohnya anggaplah bahwa deviasi return adalah 25%. Kemudian risiko subjektifnya itu, contoh dalam pasar modal atau investasi, dari satu pihak memandang bahwa risiko dalam investasi itu sangat tinggi, tetapi dari pihak yang lain mengatakan bahwa risiko yang ada pada investasi itu sangat kecil. Makanya itu tergantung daripada siapa yang melihat dan apa dampak yang terjadi daripada resiko tersebut. Kemudian dalam resiko murni tadi itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada resiko statis. Resiko statis itu adalah resiko yang terjadi akibat adanya kondisi keseimbangan. Contohnya adanya badai pasir yang terjadi pada suatu daerah. Tentu resiko ini tidak terjadi di Indonesia. Karena kenapa? Iklim kita berbeda dengan mereka yang memiliki gurun pasir yang sangat luas, sehingga resiko ini tergantung daripada kondisi keseimbangan yang mereka miliki. Kemudian ada resiko dinamis. Resiko dinamis itu adalah resiko yang terjadi akibat adanya perubahan kondisi. Contoh, adanya resiko kebakaran akibat arus pendek listrik. Tentu pada zaman dahulu tidak ada resiko ini akibat di sana tidak ada listrik, sehingga karena adanya terjadi perubahan zaman, perubahan kondisi, sehingga timbullah resiko baru, yaitu akan terjadi yang namanya kebakaran akibat adanya arus pendek listrik. Seperti itu macam-macam resiko. Nah, mengenai tentang manajemen risiko itu sendiri ada 3 juga. Yang pertama ada tahap identifikasi. Nah, pada tahap identifikasi ini kita menemukan atau kita mengidentifikasi apa-apa saja resiko yang akan muncul terhadap bisnis kita ketika kita menjalankan bisnis nanti. Kemudian ada tahap evaluasi dan juga tahap pengukuran. Maksudnya apa?
bahwa tahap evaluasi ini di mana kita mempersiapkan diri terhadap resiko-resiko yang telah kita temukan pada saat tahap identifikasi. Kemudian kita ukur seberapa besar resiko tersebut akan terjadi terhadap bisnis kita. Kemudian yang terakhir ada ada tahap pengelolaan resiko tersebut. Nah, seperti apa? Ada banyak macam-macam atau cara untuk melakukan pengelolaan risiko tersebut. Nah, yang pertama ada risiko yang dihindari, artinya menghindari risiko. Nah, biasanya pendapat ini akan merugikan bagi orang. Karena kenapa? Biasanya orang yang menghindari risiko itu juga tidak mendapat keuntungan yang besar. Kemudian diversifikasi resiko. Artinya apa? Kita membagi-bagi bisnis kita, tidak hanya monoton pada contoh properti saja, akan tetapi kita investasikan kepada yang lain, sehingga ketika terjadi satu kerugian pada bisnis kita, maka bisnis yang lain ini bisa menutupi kerugian daripada bisnis yang tadi. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.